Baik Bapak Ibu, mungkin kita mulai saja ya karena sudah terlambat lebih kurang 25 menit. Siap ya Pak Aji dan Pak Yanuar, kita bisa mulai. Siap, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung di acara kelas konsultasi SIPD pada pagi hari ini. Ini adalah sesi kelas ketiga ya, ketiga ya Mas Devi ya. Eh, Keempat. Keempat, maaf. Banyak banget soalnya ini baru keempat. Eh, Kali ini adalah wilayah Komwil 2, itu pun terbagi dua ya. Ini adalah kota Bengkulu, Jambi, Sungai Penuh, Pangkal Pinang, dan Lubuk Linggau. Ini sudah bergabung Bapak Ibu dari kota Jambi, Pangkal Pinang, dan Bengkulu. Nanti mungkin dari Lubuk Linggau dan Sungai Penuh akan menyusul ya, karena tadi kita sudah berusaha mengingatkan ya, kita memaklumi juga mungkin masih ada kesibukan lain, mungkin nanti akan menyusul. Bapak Ibu sekalian, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa Apexi pada bulan April lalu diawali dengan dialog nasional bersama Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Kita sudah melakukan dialog secara nasional waktu itu mengenai SIPD, berbagai kondisi di daerah dan persoalan yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian. Dan pada saat itu pula Bapak Dirjen dan juga bersama Ketua Dewan Pengurus Apexi Pak Wali Kota Bogor, Pak Bapak Limaria Sugiarto, menyepakati bahwa ini perlu ada proses dialog lebih mendalam gitu ya, proses apa ya, konsultasi, diskusi di mana masing-masing kota bisa menyampaikan apa permasalahan dan nanti langsung diberikan masukan dan tanggapan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, kita sudah bagi sesi kelas konsultasinya sejak awal Juli kemarin. Kemudian ini sudah kelas keempat karena gelombang 1, 2, 3 kemarin Komil 1. Dan memang tidak banyak karena supaya bisa lebih fokus Bapak Ibu untuk bertanya dan mendiskusikannya dengan Bapak-Bapak dari Ditjen Bina Keuangan Daerah. Nanti silakan Bapak Ibu bertanya atau memberikan masukan terkait SIPD yang dialami di kotanya masing-masing. Bapak Ibu yang sudah siap misalnya dengan materi yang ingin di-share, silakan nanti bisa share langsung dari tempatnya masing-masing untuk mungkin bisa lebih jelas disampaikan dalam forum ini. Di sini sudah hadir Bapak Aji Maulana dan juga Pak Yanuar Andriana dari Ditjen Bina Keuangan Daerah yang sudah ini keempat kali juga beliau-beliau ini secara konsisten, telaten gitu ya, memberikan masukan dan juga menjawab pertanyaan semua para pemerintah kota. Terima kasih kepada jajaran Pak Aji dan Pak Yanuar. Biasanya juga ada Pak Andra, mungkin nanti akan menyusul, yang selalu konsisten untuk memberikan masukan dan arahannya kepada para kota-kota anggota Apexi. Sebelum memulai acara, mungkin saya persilahkan dulu kepada Pak Aji atau Pak Yanuar untuk bisa memberikan arahannya terlebih dahulu. Silahkan Pak Aji atau Pak Yanuar. Siap. Izin, Bu. Selamat pagi, Bapak Ibu. Terima kasih pertama-tama saya sampaikan kepada teman-teman Apexi yang selalu standby ya untuk mengawal kota-kota di Indonesia supaya selalu terupdate dan terinformasikan terkait dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, mungkin izin memberikan gambaran sedikit. Pertama-tama saya mungkin nanti Pak Andra akan bergabung. Saat ini ada saya, Pak Yanuar, dan sebentar lagi juga ada Pak Jun yang akan bergabung. Jadi mungkin sesi ini izin Bapak Ibu dari pemerintah kota, dari Sungai Penuh, Jambi, Pangkal Pinang, Lubuk Linggau, dan Kota Bengkulu, itu silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, ada sharing untuk diskusi, baik itu penganggaran, penatausahaan,
maupun misalnya pertanyaan terkait pergeseran atau pertanyaan apapun silahkan. Karena di sini sesi ini adalah sesi bebas kelas-kelas yang akan ibaratnya yang disediakan oleh teman-teman Apeksi supaya kita bisa berkomunikasi lebih baik. Nah, mungkin saya izin ada gambaran sedikit untuk terkait penatausan keuangan ya. Kalau penganggaran saya yakin rata-rata teman-teman di kelas ini sudah melaksanakan dengan baik. Namun untuk penatausahaan yang sangat aktif dan yang berpartisipasi itu baru dari Kota Jambi. Dari Kota Jambi. Jadi yang kita lihat proses perekaman dokumennya itu lumayan, sudah sampai dengan LPJ dan penginputan TBP dan LPJ-nya sudah bisa, itu hanya Kota Jambi. Nah, mungkin yang lain ini teman-teman dari Sungai Penuh, Pangkal Pinang, Lubuk Linggau, dan juga Bengkulu, mungkin bisa diinformasikan ke kami kira-kira apa permasalahannya, mungkin satu persatu urutannya disesuaikan sesuai dengan rundown yang disiapkan oleh teman-teman Apeksi, sehingga nanti kita bisa bahas bersama-sama kira-kira apa kendalanya. Mungkin itu Bu sedikit pengantar dari saya. Terima kasih. Baik, ya baik. Terima kasih Pak Aji. Pak Yanuar, ada yang mau disampaikan? Cukup dulu Bu, kita tampung aja dulu masalah dari Pemda. Baik, terima kasih Pak Yanuar. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai saja acara konsultasinya. Saya akan mempersilahkan terlebih dahulu kepada Kota Pangkal Pinang yang tadi sudah join lebih awal ya. Silakan dari Pangkal Pinang. Pangkal Pinang dari Badan Keuangan Daerahnya ya kelihatannya. Pangkal Pinang. Halo Pangkal Pinang. Apa belum siap? Mungkin kelamaan nunggu tadi ya, karena udah join dari jam 10. Halo Pangkal Pinang, dengan Bapak atau Ibu siapa? Baik, saya tidak mau bermaksud memotong ya, tetapi karena mungkin tidak menjawab dan mungkin nanti belum siap, saya nggak tahu juga karena tidak on kamera juga sepertinya. On kamera nggak Mas Devi? Nggak ya? Oke. Kalau begitu saya akan menyerahkan dulu ke kota lain ya Pak, Bapak Ibu dari Pangkal Pinang. Nanti kalau sudah siap silahkan untuk raise hand atau juga bisa langsung aja. Saya memberikan kesempatan terlebih dahulu ke Kota Bengkulu tadi yang setelah Pangkal Pinang. Silakan Kota Bengkulu. Bu Yuliana atau Pak Firman silahkan, atau dari BKAD-nya mungkin juga ada ya. Silakan Bu Yuliana atau siapa? Bengkulu. Silakan Bapak Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, silakan. Perkenalkan nama Firman Ramzi, Kepala Bapelitbang Kota Bengkulu. Nah ini Pak Haji Mulyana dari Ditjen Keuangan. Assalamualaikum Pak Haji. Siapa? Waalaikumsalam. Izin Pak Firman. Nah, ini baru mau coba-coba masuk kantor, ini sudah 2 minggu tidak masuk kantor. Siapa? Ya, kami kebetulan dikenal level 4 Pak. PPKM masuk level 4 Kota Bengkulu. Nah, jadi kami terima kasih kepada moderator Ibu Indah dari Peksi, sudah juga Pak Haji. Jadi masalah SPD ini kan kita sudah 2 tahun melaksanakan. Kalau dari proses perencanaan kita sudah menggunakan SPD. Seperti tahun 2021 ini, akhirnya kita pengelolaan keuangannya kita kembali ke SIMTA lagi. Nah, untuk tahun ke proses di 2022, ini kami sudah menggunakan SPD juga, walaupun istilahnya baru tahap-tahap permulaan lah kita uji coba, tapi kami masih gunakan prosesnya belum terinci, masih kegiatan-kegiatan seperti kayak Renjala. Memang seharusnya itu terinci sampai ke rekening-rekening seluruhnya.
kita masukkan. Nah, ini juga masih tapi ini. Nah, proses kami sudah menutup, Pak. Menutup, sudah keluar nomor perda untuk RKPD-nya. Dan mungkin selanjutnya kita serahkan ke pihak BPKD untuk proses KUA PPAS-nya. Nah, jadi kami gini, ada beberapa permasalahan-permasalahan, ada kegiatan-kegiatan ini, kadang-kadang ini kan sudah sifatnya rutinitas ya dulu, di Permendagri 13 itu dulu. Seperti itu kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK, sudah itu GOW, Dewi, itu kan kita tetap fasilitasi itu, kegiatan itu. Nah, kadang-kadang kegiatan itu tidak ada slotnya di situ. Ini juga pernah. Sudah itu ada permasalahan kami juga antara kegiatan subkegiatan tentang indikatornya. Ini juga kita perlu penjelasan indikator dari kegiatan subkegiatan. Nah, berikut ini perlu kita penegasan juga ini mungkin ya ke depan ini untuk 2022 apakah pengelolaan keuangan kita sudah siapkan dari SPD atau kita seperti tahun 2021 ini juga perlu kami pahami juga persiapannya. Itu berikut kami juga akan sekarang ini sedang proses untuk perubahan. Bagaimana perubahan APBD ini? Apakah kita menggunakan SPD atau kita manual menggunakan seperti SIMDA, menggunakan SIMDA. Nah, ini untuk perubahan APBD 2021 ini penginputan range perubahannya. Nah, inilah yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Aji dan Pak Yanuar yang dari Dirjen Keuangan dan juga Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Kaban. Ada tambahan dari Bengkulu, yang lainnya mungkin mau menambahkan? Ya, silakan. Sebelum ditanggapi oleh Pak Aji atau Pak Yanuar. Silakan dari Bengkulu, mungkin ada yang mau ditambahkan pertanyaannya? Atau mungkin ada masukan juga? Sudah cukup? Sepertinya tadi ada chat ya di chat box dari Bengkulu juga. Tapi belum muncul ya. Belum selesai chatnya. Oke. Pak Aji mau ditanggapi dulu atau bagaimana Pak? Karena belum ada tambahan dari Bengkulu. Siap, boleh Bu, izin satu-satu ya. Seperti biasa. Oke, terima kasih Pak Firman, izin Pak Kaban. Pertama-tama terima kasih Pak sudah bisa join di kegiatan APEXI ini. Mungkin saya jawab satu-satu, nanti mohon diingatkan kalau misalnya ada pertanyaan yang memang terlupa atau belum saya jawab. Yang pertama terkait bagaimana persiapan perubahan APBD. Nah, ini perubahan APBD ini dalam SIPD ini sudah bisa dilaksanakan, izin Bapak, dengan catatan satu, perubahan APBD dilaksanakan setelah jadwal pergeseran itu semuanya selesai. Jadi kalau misalnya Bapak sekarang saat ini sedang membuka pergeserannya bisa diselesaikan dulu, ditutup, baru buat RKPD perubahan. Atau kalau sekarang sudah buka RKPD perubahan, silakan dilanjutkan RKPD perubahannya. Nah, mekanismenya sama Pak dengan dengan pada saat kita menyusun APBD awal. Cuma nanti ada fitur yang akan kita tambahkan mungkin minggu depan, yaitu terkait menambahkan paket untuk realisasi. Jadi kan sempat sering dipertanyakan nih, Pak gimana Pak nanti kalau misalnya kita ini mau melaksanakan perubahan APBD dan memanfaatkan sisa-sisa dari kegiatan. Nah, apakah perlu sampai merubah SSH? Ini tidak perlu Bapak. Jadi kita sedang siapkan yang namanya fitur untuk melakukan membuat yang namanya paket realisasi. Paket realisasi ini nanti bisa diinput oleh akun operator yang perinci belanja sama seperti biasa Pak. Jadi kita melakukan perincian belanja, lalu kita hanya cukup dengan mengetikkan angkanya saja
Seperti saat kita menginputkan belanja modal BLUT atau belanja barang jasa BLUT, itu kan kita hanya pilih kode belanjanya, lalu kita ketik pagunya berapa. Nah, nanti modelnya seperti itu untuk paket realisasi. Sehingga sisanya itu bisa kita rinci kembali dengan menggunakan standar harga yang ada. Ataupun standar harga yang diperbaharui jika ada perkada standar harga yang baru. Itu yang pertama terkait mekanisme perubahan. Kuncinya adalah satu. Jadi jadwal dalam perencanaan dan penganggaran itu sebenarnya satu siklus yang sama. Ketika Bapak buka atau Bapak kunci di anggaran, maka datanya akan mengalir kembali ke perencanaan. Nah, sering sekali yang menjadi pertanyaan, Pak, kalau misalnya kita memulai RKPD perubahan, data inputan awalnya ini data dari mana? Data inputan awal ini adalah data APBD yang terakhir, yaitu misalnya ada APBD sudah geser 3 kali, maka data inputannya itu data APBD pergeseran yang ketiga. Tetapi data pembanding di angka cetakan, yaitu sebelumnya, itu tetap mengambil data dari APBD murni. Jadi seperti itu, Pak, untuk mekanisme perubahan APBD dalam SIPD. Lalu yang kedua pertanyaannya, bagaimana Pak untuk tahun depan, apakah masih kita perlu paralel dengan Simda? Nah, saya izin menyarankan Pak, kalau misalnya boleh ini saya ada share screen sedikit ya Pak. Sebentar. Nah, ini Pak, ini saya ada informasi terkait 30 besar pemerintah daerah yang realisasinya menggunakan SIPD. Itu data per tanggal 26 Juli. Jadi kalau misalnya di sini apa sih namanya teman-teman dari Kota Bengkulu atau misalnya yang tergabung dalam kelas Apeksi 4 ini, minggu keempat ini sudah banyak teman-teman dari daerah lain yang memang sudah melaksanakan dengan lancar, Pak. Jadi kalau misalnya teman-teman Bengkulu ibaratnya apakah tahun depan menggunakan SIPD, ya SIPD pasti tetap harus digunakan Pak. Walaupun sesuai dengan surat edaran Dirjen tanggal 18 Januari itu secara paralel ya. Jadi untuk tahun 2021 itu paralel, silakan masih bisa gunakan Simda, tapi SIPD-nya juga ikut direkam. Nah, untuk 2022 saya kira prosesnya ini bisa dilaksanakan karena ini sudah lancar Pak. Bahkan teman-teman di Kota Jambi juga sudah sampai dengan TWP LPJ. Walaupun di sini kita lihat dari yang pertama ini Lingga, Labuan Batu, Gunung Sitoli sedang berdagai. Ini ada dari tim Apeksi kita juga Kota Medan, Kota Tuban dan Kota Solok, Kota Langsa dari Aceh juga ada. Pak Bogor mungkin yang belum belum sempat kita mungkin di week 5 atau week 6 nanti baru akan bergabung. Sisanya sih kabupaten kota dan provinsi. Jadi ini kalau misalnya ini saya juga kemarin sempat kaget lihat bahwa teman-teman di Provinsi Papua ini juga cepat sekarang, sudah sampai 22% realisasinya terinput dalam SIPD. Jadi saya rasa sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Tujuannya apa? Untuk memudahkan juga. Seperti itu. Adapun kalau misalnya Pak, kami masih belum terbiasa menginputkannya, nggak apa-apa Pak, dibiasakan aja dulu. Yang penting jangan sampai pada saat nanti tahun 2022 sudah diwajibkan, kita masih belajar. Nah, kita usahakan tahun ini, karena perintahnya masih paralel, kita pergunakan SIPD untuk merekam sekaligus belajar. Sekaligus belajar untuk membagi peran. Itu siapa yang menjadi PPK, siapa yang menjadi KPA, siapa yang menjadi PA, sehingga saat pelaksanaannya proses penatausan keuangan itu bisa lancar. Saya rasa kalau perencanaan penganggaran itu sudah lancar dan sudah mudah untuk digunakan. Ini juga sudah didorong juga dipromosikan oleh teman-teman KPK untuk perencanaan penganggaran. Hanya untuk penatausan keuangan ini memang masih on progress. Dan ini data total yang terinput dalam SIPD.
Jadi ketika nanti memang sudah seluruh pemerintah daerah menggunakan SPD, kami pun memprovide laporan-laporannya itu pun bisa lebih update ketika ada diminta oleh misalnya teman-teman dari kantor misalnya Kementerian Setnek atau Kementerian Keuangan, sehingga data-data tersebut bisa kami informasikan dengan aktual. Jadi seperti itu Pak. Tahun depan seperti apa, saya sarankan tahun ini belajar, jadi ketika tahun depan nanti tiba-tiba ada informasi untuk diwajibkan, teman-teman di Kota Bengkulu sudah tidak lagi kaget Pak dengan kondisi ataupun mekanisme pelaksanaan dalam SPD. Seperti itu, dan saya yakin ini di sini banyak juga kabupaten-kabupaten yang kalau kita boleh bilang mungkin KKD-nya lebih terbatas dibanding Kota Bengkulu, tapi teman-teman dari daerah tersebut juga masih bisa Pak. Siap, mungkin itu saja Pak. Kalau misalnya ada pertanyaan lain yang belum saya jawab, mohon untuk diingatkan. Terima kasih. Satu lagi. Siap. Jadi gini Pak, sesuai dengan surat edaran dari Menteri Negeri, itu bahwa mereka pusing, anggaran yang kita pusing kemarin itu masuk dalam perubahan APBD. Nah, itu kegiatan-kegiatan kita kan di refocusing kemarin masuk APBD. Nah, mekanisme masuk dalam perubahan APBD itu berarti kita menggunakan pergeseran dari refocusing yang terakhir. Ya Pak, seperti yang dikata Pak Ji tadi, itu adalah APBD pergeseran terakhir kan. Berarti dari pergeseran dari refocusing itu yang kita masukkan ke APBD. Nah, proses ini apakah kita, kan kami kan masih kemarin itu dari awal sudah kita sebenarnya sudah dari SPD ini sudah siap dari perencanaan seluruhnya sampai ke APBD, tapi Polan Keuangan kemarin 2021 ini kan ada perintah untuk ke Simda supaya proses. Nah, perubahan APBD ini Polan Keuangan kita menggunakan Simda. Nah, perubahan ini apakah kita masuk lewat SIPD lagi yang perubahan ini? Berarti ada penginputan dari OPD untuk kegiatan-kegiatan perubahan ini, Pak Ji. Terima kasih, Pak Ji. Siap, izin Pak. Jadi mungkin yang tadi itu data itu secara otomatis Pak. Jadi kalau misalnya kita di pergeseran anggaran itu sudah diinputkan sampai dengan pergeseran keberapa terakhir, maka data itu akan secara otomatis akan masuk ke dalam modul perencanaan, yaitu untuk diinputkan dalam RKPD perubahan Pak. Jadi otomatis Pak, tergantung dari inputan Bapak yang terakhir. Nah sekarang pertanyaannya, apakah di kemarin pergeserannya juga sudah diinputkan dalam SPD atau belum Pak? Tuh Pak. Belum. Kalau belum, nanti dia akan mengambil data dari APBD murni. Seperti itu, Pak. Belum. Itulah itu saya menjadikan permasalahan kita ini. Jadi kalau ya lewat Simda. Nah, ini kan kita melakukan perubahan APBD untuk diawali dengan penyusunan RKPD atau Reja perubahan. Nah, mulai dari proses perencanaan tahun kemarin kita menggunakan SPD. Tapi proses penataan keuangannya kita ke Simda. Nah, perubahan APBD ini apa kita istilahnya, kalau Simda kan manual dulu kita buat kan, seperti pakai Excel seluruhnya. Kalau SPD kan pakai sistem online. Yeah. Nah, perubahan ini apakah kita lakukan lewat ini lewat SPD ini, atau kita selalu laksanakan ya sekarang berdasarkan Simda. Kalau memang SPD, berarti ini kami hasil ini kita informasikan ke seluruh OPD untuk penginputan. Nah, itu. Siap Bapak, ya betul Pak. Jadi semuanya tetap diinputkan ya Pak ya, karena ini perubahan APBD merupakan bagian dari modul anggaran. Jadi tetap juga diinputkan dalam SPD Pak. Dan izin menginformasikan juga, bahkan yang penatausahaan pun informasi dari surat edaran tanggal 18 Januari itu direkamkan secara paralel Bapak. Jadi penatausahaannya itu juga tetap direkamkan. Nah, bagaimana caranya? Apakah bisa dilaksanakan bersamaan? Bisa.
Jadi silakan Pak untuk diinputkan dalam SIPD untuk RKPD perubahan, sama jangan lupa juga direkamkan penatausahaannya Pak. Karena di penatausahaan ini, flow-nya ini sudah flow yang memang berbeda Pak dengan flow yang ada di Permendagri 13 tahun 2006. Di SIPD ini sudah menggunakan flow Permendagri 77. Tapi kameranya begini, Jangan salah. Halo? Halo? mohon maaf kalau yang tidak sedang berbicara mohon di-mute dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Siap. Di izin menginformasikan Pak seperti itu. Jadi tetap diinputkan Pak untuk perubahan APBD dalam SIPD. Silakan Pak. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya kebingungan saat penginputan, itu bisa koordinasi baik itu lewat Apeksi atau bisa langsung ke kami di helpdesk di Ditjen Bina Keuangan Daerah ataupun di teman-teman di Pusat. Siap Bapak? Sama teman-teman di Ditjen Bangka. Siapa? Ya kasih tahu Bapak. Ini aku sudah. Baik, Pak Firman ada lagi Pak pertanyaan? Mungkin nanti kalau perlu konsultasi lebih intensif ya, bisa langsung berhubungan dengan Bapak-Bapak di Ditjen Bina Keuangan. Ya Pak. Aduh, dia kirim dia langsung aja yang Zoom. Sudah Pak Firman? Baik, kalau begitu saya akan lanjut ke kota lain. Saya persilakan Kota Jambi. Silakan Kota Jambi, ada Bapeda, ada BPKAD juga. Silakan. Terima kasih Bu. Sudah Ya, izin silakan Pak. dari Bapeda Kota Jambi Bu. Ya, silakan Pak. Nah, jadi alhamdulillah kami dari Kota Jambi dan di proses perencanaannya ini sudah full kita ke SIPD. Dan sekarang sudah tahapan di perubahan RKPD. Tapi yang menjadi permasalahannya, kita kan harus difasilitasi nih RKPD oleh provinsi. Difasilitasi provinsi, tapi kita mau narik data formnya itu, form fasilitasi itu, agak susah Bu, karena nggak ada tersedia di SIPD. Jadi kalau bisa, form-form yang ada di fasilitasi, itu langsung tersedia di SIPD. Mungkin itu kalau perencanaan, kita sudah, alhamdulillah Kota Jambi sudah hampir sempurna untuk mengikuti SIPD-nya Bu. Tapi itu form fasilitasi RKPD-nya ini, yang memang belum tersedia. Kalau bisa di sistem SIPD ini tersedia form fasilitasi, jadi kita nggak manual lagi bikin form fasilitasinya. Mungkin itu dulu Bu dari kami Bu. Terima kasih. Baik, Pak siapa Pak? Maaf saya tadi belum mendengar namanya. Pak Zaki Bu. Pak Zaki dari Bapeda ya Pak? Siap. Iya, PPT-nya Ada tambahan Bu lagi ya, Bu. dari Kota Jambi? Mungkin sekalian saja. Apakah dari BPKAD-nya mau menambahkan? Ya, ini hadir juga nih Bu dari BPKAD Kota Jambi. Silakan Ya. rekan-rekan dari BPKAD. Silakan dari BPKAD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Siang, Bu. Ya, Kalau dari BPKAD Kota Jambi, di dalam penganggaran, baik itu murni dan pergeseran sudah full di SIPD. Nah, di penatausahaan memang masih SPP, SPM, SP2D yang jadi masalah kemarin pada penginputannya. Yang ada yang gaji Yang unit kerja Dinkes terutama tidak pada saat bikin SPD Pak Haji kayak terpecah puskesmas tidak menyatu di dinas kesehatan. Nah kalau di penatausahaan ada nggak
modul terbarunya Pak Haji yang sudah fix. Kalau kemarin kan modulnya masih kayak loncat-loncat ya. Dari BPKD itu saja dulu Pak Haji. Baik, itu saja Pak dari BPKD. Ya, Bu. Dari Jambi sudah cukup Sudah. semuanya? Baik. Silakan Pak Aji atau Pak Yanuar, silakan. Izin Bu, saya minta waktu 1 menit dulu ya. Izin. Ya, silakan. Halo? Atau Pak Yanuar? Baik Halo? Bu, mohon izin. Sambil nunggu Pak Haji mungkin ya. Oh ya, silakan. Saya menanggapi yang BPKAD-nya Kota Jambi. Ya, Kalau modul terbaru sudah banyak beredar juga kok Pak. Secara utuh, yang kalau nggak salah berapa ya, 700 halaman itu udah ada. Itu sudah di-share. Lalu saya menanggapi yang masalah apa tadi, SPD-nya lompat-lompat ya gitu ya, teman-teman Jambi tadi ya? ya. Ada dari teman-teman Jambinya, BPKD-nya? Iya Pak. Di Seperti- lompat-lompat ya, dinas kesehatannya, nggak ada puskesmasnya, nggak ada RSUD Haji Abdul Manap gitu ya? Iya. Jadi gini Pak, coba dicek kembali, nanti boleh diskusi kembali gitu Pak ya. Iya. Karena kalau di kami melihatnya harusnya SPD-nya tersebut tidak lompat Pak. Dia menjadi satu kesatuan dengan dinas kesehatan. Ya Pak ya, walaupun Bapak men-setting di anggarannya, dia sebagai unit SKPD, namun input anggarannya dicentang. Jadi kan seolah-olah punya DPA sendiri, nanti punya SPD sendiri gitu kan Pak ya? Iya. Nah, makanya nanti coba dicek kembali saja saat pembuatan SPD, harusnya sih kalau melihat dari strukturnya, itu SPD-nya sudah SPD Dinas Kesehatan saja. Nanti di dalamnya ada RSUD Haji Abdul Manap, ada Puskesmas Pak A5, dan seterusnya sampai ke bawah kan banyak bapak puskesmasnya tuh. Nanti dicek aja. Kalau memang masih belum masih terpisah-pisah, belum menjadi satu, nanti hubungi kami lagi. Gitu ya Pak ya. Izin Pak. Kalau misalkan untuk di 2022 nih, perlakuan unit kerja, apakah harus dicentang input anggaran atau tidak? Sebaiknya dilepas aja Pak, input anggarannya. Berarti, tapi mereka tetap bisa input? Bisa. Jadi gini caranya nanti di anggarannya. Saat menginput anggaran, satu, misalkan Puskesmas Pak Al Merah 1 gitu ya, itu sebagai unit SKPD dari Dinas Kesehatan. Terus, nanti kan di situ ada input anggaran di bawahnya. Nah, itu diancentang, jangan dicentang. Jadikan dia sebagai KPA, itu otomatis. Ya. Nanti setelah itu daftarkan kembali NIP kepala puskesmasnya tadi menjadi akun eselon 3 di Dinas Kesehatan. Sehingga nanti dia bisa nginput kegiatan sendiri, bisa nginput subkegiatan sendiri, lalu setting kembali akun eselon 4 atau yang setara dengan eselon 4 atau staf di puskesmas tadi sebagai setara eselon 4 atau staf di Dinas Kesehatan. Sehingga nanti dia bisa nginput ngerinci belanjanya. Seperti itu Pak. Walaupun di puskesmas itu kan ada beberapa subkegiatan yang sama tuh, dia tetap terpisah ya? Ya, terpisahnya karena nanti unit SKPD-nya Pak. Oh gitu. Jadi kan maksud Bapak misalkan sama-sama ada kegiatan operasional kantor gitu ya. Di semua puskesmas pasti punya. Tapi dia akan terpisah sendiri dengan adanya unit SKPD tadi. Oh gitu, oke. Nah, justru kalau Bapak nggak bikin unit SKPD, semuanya digabung ke Dinkes, dia nggak bisa dipecah-pecah. Bahwa ini punyanya puskesmas A, punyanya puskesmas B. Harus ada unit SKPD-nya, ya Pak ya? Oke, terima kasih Pak. Ya. Silakan Pak Aji, mungkin menambahkan. Siap, izin
Itu sudah lengkap sekali oleh Pak Yanuar. Mungkin saya izin Pak menampilkan sedikit. Ini yang tadi pertanyaan terkait form ya. Ini saya ambil contoh dari teman-teman. Kok hilang? Kok bisa kelihatan? Ya, kelihatan. Ya, jadi ini nanti form ini minta supaya bisa ada downloadannya gitu ya Pak ya. Ini contoh-contoh formnya. Kalau ini bisa supaya ada downloadan seperti itu ya Pak ya? Izin Pak Haji, Ya, ini sudah pernah kita buka juga di Mhm. Bapeda, tapi formatnya antara SIPD dengan yang diberikan kepada kami itu beda loh Pak. Isian formatnya gitu loh. Saya contohkan di perubahan. Di perubahan itu kan RKPD perubahan, form fasilitasi RKPD perubahannya ada 3 Pak. siapa? Ada 3 form untuk fasilitasi RKPD-nya. Boleh di-share Pak? Kalau misalnya ini supaya kita bisa lihat. Mungkin dari Jambi bisa di-share aja Pak yang tadi dibilang Iya. beda itu, jadi bisa Ya, kelihatan. jadi nanti kami bisa menginformasikan juga ke tim teknis apa yang kurang supaya kita sama-sama bisa ini kan disempurnakan Bapak izin. Oh, saya minta waktu, nanti mungkin ke yang lain dulu Ibu, saya mau Oke, nyiapin ininya. Iya, Bu. Oke. Tadi yang sudah cukup Pak Haji, ada lagi? Sudah sih, saya cuma mau konfirmasi yang itu saja, yang form itu. Kalau data-datanya sih sudah ada, cuman cara menampilkan formnya ini yang sesuai dengan tampilan yang tadi mungkin kami belum terinformasikan supaya sama gitu, mana yang kurang, mana yang belum sesuai. Itu aja sih Bu izin. Oke. Ada tanggapan lagi dari Jambi, mungkin dari BPKAD-nya? Belum? BPKAD sudah cukup, Bu. Oke. Mungkin menunggu Pak Zaki tadi ya. Kalau begitu sambil menunggu Pak Zaki, saya mempersilakan Kota Lubuk Linggau untuk bisa menyampaikan pertanyaan atau masukan, silakan. Kota Lubuk Linggau. Kota Lubuk Linggau. Masalah laporan Pak Kapol. Jadi mereka ini ancamannya terus gitu. Apa berilah kelonggaran gitu Pak boleh pas bahasa Indonesia. Masalah laporan itu. Bapak dari Kota Lubuk Linggau, silakan Pak pertanyaannya atau masukannya. Halo. Sudah belum ada enggak? Ada pertanyaan nggak Pak dari Lubuk Linggau? Belum ada Bu. Belum ada Bu. Lancar-lancar saja di sana ya? Yang lain dulu Bu. Atau bisa bercerita bagaimana selama ini lancar atau bagaimana mungkin biar teman-teman di Kemendagri juga bisa tahu perkembangannya. Lagi di Untuk laporan kami dari Kota Lubuk Linggau tahun kemarin sudah menerapkan SIPD pada perencanaan untuk penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran APBD 2021 kemarin sudah melaksanakan dengan menerapkan SIPD mulai dari RKPD, KUA PPAS sampai dengan APBD-nya. Hanya kemarin pada waktu pelaksanaan proses keuangan di BPKAD waktu tahun kemarin masih terkendala dengan sistemnya, sehingga kami masih untuk pelaksanaan proses keuangan itu masih memakai SIMDA keuangan dari BPKP. Begitu Bu informasinya, tetapi tetap secara bulanan kita menginput ke SIPD. Itu yang kami terapkan. Nah, ini itu yang kami pakai. Mungkin itu dulu Bu informasinya Bu. Baik, mungkin ada tanggapan dari Pak Aji atau Pak Yanuar? Dan itu minta pelatihan Kalbat. Ya, mungkin dari saya dulu.
Mungkin kalau kami lihat Pak, izin Pak, mungkin boleh dibantu dari penatausahaannya kemarin itu kira-kira kendalanya ada di mana? Soalnya informasi yang ada di sistem SIPD ini Lubuk Linggau sampai dengan bulan ini baru menginputkan 4 dokumen Pak. 4 dokumen itu yang sampai dengan SP2D. Seperti itu Pak, kalau ada permasalahan atau misalnya ada kebingungan, silakan Pak disampaikan di forum ini supaya kita bisa sama-sama mengetahui atau mungkin ada bisa yang di-share kira-kira apa kendalanya, itu bisa kita bantu fasilitasi. Mungkin itu Pak, kalau kami lihat di sini mungkin dari Lubuk Linggau itu saja sih. Kalau ada pertanyaan atau bisa ada permasalahan atau kebingungan, itu bisa kita bantu fasilitasi. Izin Bapak. Baik Pak Aji. Bapak dari Lubuk Linggau, apakah ada masalah Pak tadi yang disampaikan oleh Pak Aji dalam belum ada pertanyaan ya tadi ya kayaknya, atau mungkin belum siap bertanya. Bu, ini ada di samping saya ini ada Kepala BPKAD yang bisa langsung nanti mungkin bisa menjelaskan tentang penata usaha keuangan yang ada di Kota Lubuk Linggau sampai dengan saat ini. Ya, silakan. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Nah, kami langsung saja, kami dari BPKAD, memang permasalahan SPID ini jadi permasalahan keseluruhan, Bu. Jadi memang dokumen yang baru kami laksanakan itu baru memang 4. Cuman untuk kedepannya kami harus banyak konsultasi ke Dirjen Keuangan untuk melaksanakan ini. Memang seperti itu, Bu. Mungkin di daerah-daerah lain juga mengalami seperti itu. Tapi sampai saat ini kendala-kendala yang urgen nggak ada, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasinya tadi nggak bisa di sini ya Pak, sekalian? Ya, nanti kami konsultasi. Harus ini ya, langsung ya. Oke, baiklah. Nanti mungkin bisa berkontak dengan Pak Aji atau Pak Yanuar di Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri ya Pak. Ini ada tambahan sedikit, Bu. Ada tambahan sedikit. Ini masalah laporan, Bu. Jadi kami ini dikejar-kejar laporan, Bu. Untuk setiap bulannya sesuai dengan PMK 17 itu tanggal 14. Di PMK 94 itu tanggal 7. Nah, seperti itu. Jadi masalah laporan ini kami agak ya gimana ya, agak mepet-mepet seperti itu. Jadi lambat laporan kami ini pasti nanti ada ancaman dari pusat itu bahwa transfernya akan ditunda seperti itu. Jadi kami ini di daerah-daerah, mungkin bukan daerah kami saja di Lubuk Linggau, mungkin di daerah-daerah lain masalah laporan ini kadang-kadang ya agak terlambat. Jadi minta tolonglah dari Dirjen Keuangan itu supaya dapat gimana ya, masalah laporan ini dapat bijaksana lah seperti itu mungkin Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Izin Bapak, mau konfirmasi Pak, laporan yang apa ya Pak ya? Ya, laporan penggunaan keuangan Pak. Oh yang ini, yang laporan COVID sampai Inakesda Pak? Seluruhnya Pak. Laporan DAO, penggunaan DAO itu seluruh macam itu Pak Haji. Ya, untuk kendala kita itu koordinasi dengan OPD. Soalnya kami ini kendala kami koordinasi dengan OPD. Itu keterlambatan kami kadang-kadang tuh. Jadi iya seperti itu. Tanggal 14 saja kami kadang-kadang masih agak terlambat. Mana lagi ini udah diminta tanggal 7 seperti itu. Siap Bapak, izin menginformasikan. Jadi memang arahan tanggal 7 itu adalah informasi yang sama-sama kita dapat dari PMK Bapak, Peraturan Menteri Keuangan nomor 94 tahun 2021, yaitu revisi Permenkeu nomor 17. Yang sebelumnya kita lihat di Februari itu
untuk mengarahkan terkait refocusing. Nah, ini jadi ibaratnya muncul lagi dari teman-teman Kementerian Keuangan untuk memajukan tanggal pelaporan dari tanggal 14 ke tanggal 7. Jadi kalau misalnya tadi izin Bapak, kebutuhan Bapak tadi ada kesulitan seperti itu, ya nanti kami coba bantu komunikasikan ke teman-teman Kementerian Keuangan. Tapi kami juga mohon peran serta teman-teman di Lubuk Linggau juga untuk koordinasi Bapak. Selama ini koordinasi ke teman-teman Kementerian Keuangannya, ke Direktorat Subdit DTU sama siapa Pak? Atau sama Subdit TKD? Jadi yang sering berkonsultasi ini di perbendaraan, Pak. Jadi kami mungkin karena mereka ada kegiatan lain tidak hadir, tapi sering konsultasi itu Pak Ji. Nah, siap Bapak, kalau seperti itu tetap Pak, saran saya sih kembali lagi Pak, kalau misalnya teman-teman di Kementerian Keuangan minta supaya tanggal 14 itu dilengkapi laporan-laporannya, karena selalu Pak yang selalu diingatkan kan oleh teman-teman Kementerian Keuangan adalah terutama teman-teman di JPK, kalau nggak tadi tunda salur ataupun potong itu sama-sama sangat-sangat tidak gimana Pak ya, sama-sama akan merugikan teman-teman di daerah Pak, walaupun itu ditunda, tidak hanya dipotong gitu. Nah, cuman di sini kami dari Kementerian Dalam Negeri bisa menginformasikan atau bisa bantu menginformasikan juga ke teman-teman di DJPK, Kementerian Keuangan, kalau misalnya ada informasi Bapak. Nah, di sini selama perekaman dalam SIPD prosesnya ini masih belum secara aktif Bapak, ini ya kami juga nanti kalau misalnya perekamannya aktif, sebagai contohnya ini ada misalnya Kabupaten Lingga atau Kabupaten Labuan Batu Utara. Kalau misalnya pada sampai misalnya tanggal yang ditentukan itu belum menyampaikan, nanti kita bisa bantu provide data tersebut, kita bisa tarikan datanya. Cuman kalau misalnya tadi datanya belum masuk di SIPD kan, ya kami juga membantunya dari mana Pak untuk menyampaikan ke Kementerian Keuangan. Itu sih Pak. Siap. Ya Bapak izin. Terima kasih Pak. Ya, Siap. terima kasih Pak Ji. Ya Bapak, sama-sama. Baik. Ada lagi Pak dari Lubuk Linggau? Mungkin perlu diskusi lebih intens ya dengan Keuda, silakan saja nanti. Pak Zaki sudah siap? Siap Bu Indah. Ya, silakan Siap. Pak. Saya izin share screen. Ya, silakan. Pak izin Pak. Izin Pak Izin Haji. Pak, izin Pak. Sebentar Pak. Saya mau ini juga Pak, simpan supaya detailnya ini terekam. Izin saya share screen. Sudah bisa Pak Haji? Siap, Pak Zakinya? Sudah. Oke, silakan Pak Zaki. Izin ini yang form satunya Pak. Siapa? Form satunya. Kita ini untuk perubahan LKPD nih Pak. Mereka Ini kita harus kerjakan manual jadinya Pak. Karena nggak tersedia di SIPD. Agak ribet juga ini jumlah program. Terus yang kedua, ini Pak. Nah, yang ini lebih ribet lagi nih Pak. Pak belum pindah Pak layarnya. Masih form 1 Pak Zaki. Jadi stop sharing dulu baru share screen lagi. Siap. Kayaknya di window yang berbeda ya? Iya, di window yang berbeda Pak. Iya, jadi nggak apa-apa Pak. Di stop share terus share screen lagi. Yang tombol hijau di atas Pak, tombol hijau di atas. Di atas sekali Pak, ujung layar itu kalau kita tarik ke atas ada tulisan stop sharing. Terus saya share lagi nih
Ya. Pak. Ini yang form 2-nya Pak Haji. Perbandingan semula menjadi, tapi dari ini apa ya? Nah, dengan indikatornya ya Pak ya? Iya, jadi izin kalau kita di Kota Jambi, semulanya kita bikin program kegiatan, subkegiatannya ini menjadi 3 Pak. Bukan semula menjadi aja Pak, tapi dari RKPD murni. RKPD murni? Ya, RKPD 2021-nya Pak. Ya. Itu kan kita masih belum pemutakhiran, kita di RKPD 2021-nya Pak. Iya Pak. Nah, yang semulanya ini kita yang APBD Pak. APBD kita sudah pakai pemutakhiran. Menjadinya yang perubahan gitu loh Pak. Jadi kita tambah lagi kolomnya ini. Oh, jadi RKPD, APBD, sama RKPD perubahan seperti yang di Pagu ini apa ya? Seperti yang ditarget sama Pagu Pak jadinya Pak. Karena beda memang. RKPD kan belum pemutakhiran, masih 90 Pak. Yang APBD sama perubahan kan sudah 050 tuh Pak. Iya. Nah, jadi ini kita harus manual mengerjakannya Pak Haji. Karena tidak tersedia di dalam SIPD. Agak susah juga kita nih Pak, banyak sebabnya kan. Siapa ini kalau nanti saya coba cek Pak di fitur rekap itu ada atau enggak ya? Tapi kan ada fitur rekap Pak di analisa keuangan, tapi ini saya coba juga. Sama file-file ini Pak boleh dikirimkan ke saya Pak, form-formnya Pak. Nanti saya kirim di chat aja Pak ya. Boleh. Chat group. Oh, siap. Ini yang ketiga nih Pak. Kalau yang ketiga kayaknya sudah bisa kita, ini agak simpel sebabnya. Ini bisa kita isi. Ya, dari ringkasan. Dari ringkasan Pak bisa. Ya. Mungkin itu Pak Haji, kalau bisa tersedia di SIPD, kita mungkin agak ini ya dengan fasilitasi ya, karena kita terkendala manualnya ini Pak. Banyak Pak halamannya Pak, hampir 400-an. Siap Pak, kita cek dulu ya Pak ya. Sambil terima kasih Pak Haji. Ya, terima kasih Bapak sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Ya, silakan. Silakan Pak Haji. Siap, mungkin kami tunggu ini aja, tunggu apa sih namanya? Yang dikirim tadi ya? Ya, yang dikirim tadi. Baik. Ada lagi dari ini sepertinya sudah semua bertanya. Oh belum, Pangkal Pinang belum ya? Silakan Pangkal Pinang. Langsung nggak ya gas? Langsung gas ya? Gas. Silakan Ibu. Izin Bu, saya Natalia, Kabid Perbendaraan Bakuda Kota Pangkal Pinang. Kalau dari sisi penatausahaan, kita kan memang dulu sudah pernah ya Bu mencoba mengisi. Cuman kan seluruh Indonesia memang masih bermasalah gitu Bu. Nah, karena untuk pelaksanaan kan kita nggak bisa berhenti ya, nggak bisa stuck. Jadi akhirnya kami beralih ke SIMDA Bu. Maka SIPD agak kami abaikan. Nah sekarang sih kami belum mencoba lagi Bu. Kalau kemarin tuh permasalahannya pertama penomoran nggak los gitu, artinya nggak bisa dimanualkan. Terus menu hapus dan sebagainya itu menu koreksinya itu nggak ada. Nah kalau memang nanti kami coba lagi Bu. Nanti kami coba input data lagi. Nah, permasalahan seperti itu masih ada nggak? Kalau memang nggak ada lagi, nanti insya Allah pelan-pelan kami entry ulang gitu Bu, yang dokumen yang sudah banyak cair sekarang. Paling seperti itu sih Bu. Ada yang spesifik ingin ditanyakan ke ada sih Bu, ini dari sisi mana? Sisi untuk anggaran ya Bu ya. Untuk anggaran itu masalahnya ini
akun apa ini? Ntar Bu, teman saya yang baca. Oh ya, izin Bu. Ini kita dari bidang anggaran Bu. Mau bertanya untuk akun operator sub kegiatan itu tidak bisa dihapus. Sehingga kita tidak bisa entry sub kegiatan yang dimaksud Bu. Nah, terus yang kedua, untuk tabel 3.2 yang KUA dan PPAS itu tidak muncul, Bu. Nah, itu aja, Bu. Masih, Bu. Baik. Ada lagi, Bu? Sementara cukup Bu. Nanti Bu kalau kami mau koordinasi misalnya, kami kan mau mencoba itu. Kami kemana Bu? Ya, nanti jika ingin konsultasi lebih intensif Ya. dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah dengan Pak Aji atau Pak Yanuar yang ada di forum Zoom ini, Bu. Nanti mungkin kita bisa sampaikan nomor beliau juga kepada Ibu ya. Oke. Terima kasih Bu ya. Ya, dari Bapeda nggak ada ya, Pangkal Pinang? Tidak ada pertanyaan lagi? Bapeda nggak ada ya? Ya nggak apa-apa kalau nggak ada, saya cuma tanya aja. Iya. Baik, terima kasih. Silakan Pak Aji atau Pak Yanuar. Siap. Izin Bu. Nah, di sini kalau boleh teman-teman di Pangkal Pinang, boleh nggak saya pinjam atau nggak ditampilkan dari situ satu akun kepala dinas atau nggak kepala badannya. Kepala badannya share screen untuk menampilkan terkait dan mengecek terkait apa sih namanya laporan 32-nya. Itu yang pertama. Lalu ya itu yang pertama. Sekalian mengecek juga bagaimana apa sih namanya tidak bisa menghapusnya, tidak bisa menghapus set operator. Itu yang kedua. Jadi silakan login pakai akun kepala badan keuangan contohnya ya. Badan keuangan yang jadwalnya masih dibuka. Jadwalnya masih dibuka nggak sekarang? Bagus. Masih dibuka dah jalur. Sekarang. Sudah tutup Pak. 2022? 2022 masih. Ya, boleh dicek di 2022 nggak apa-apa. Tapi jangan lupa hapus history dulu sama clear cache dulu, itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait penatausahaan. Jadi sudah banyak berubah Ibu. Mungkin Ibu tadi kemarin itu mencobanya awal-awal tahun ya. Jadi memang perubahan major yang signifikan itu dilaksanakan pada bulan April kemarin. Jadi setelah bulan April itu sampai dengan TBP, LPJ, sampai dengan UPG, UTWLS semuanya pun sudah bisa dilaksanakan. Yang tadi kita tampilkan di awal, teman-teman di sini sudah ada beberapa daerah yang memang sudah lancar melaksanakan SIPD. Jadi silakan Bapak Ibu kalau misalnya berkenan belajar nanti mungkin setelah PPKM daruratnya itu sudah selesai, silakan belajar ke daerah-daerah ini yang memang bisa gitu. Yang memang saya yakin mungkin kalau misalnya ke pusat, canggung Pak kalau misalnya kami ke teman-teman keuangan daerah ke pusat ke Jakarta, kami mau cari yang misalnya dekat-dekat, itu silakan di sini ada. Kalau misalnya mau ke Sumatera Utara ada Labuan Batu Utara, kalau ke sini ada di Jawa Barat juga ada. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya mau belajar ke teman-teman daerah atau belajar ke Kemendagri, itu silakan. Dan untuk fitur hapus itu pun sudah disediakan. Fitur hapus sudah disediakan oleh akun yang membuatnya masing-masing. Contohnya, kalau di SIPD kan diatur ya, sesuai dengan Permendagri 77 di bagian aktor, di lampiran di bagian aktor, itu dijelaskan dan semuanya sudah di-set. Misalnya bendahara pengeluaran bisa bikin dokumen apa saja. Saya bendahara pengeluaran membuat SPP. Lalu PA membuat SPTJM SPP, selanjutnya diverifikasi oleh PPK. Nah, ini silahkan yang ketika ada SPP-nya salah itu dihapusnya oleh si PP. Selanjutnya SPM-nya salah harus dihapusnya oleh si PPK. Seperti itu. Jadi siapa yang membuat dokumennya dia bisa menghapus selama belum diverifikasi. Nah, Pak caranya gimana Pak kalau kami tahunya setelah verifikasi? Caranya adalah mudah. Kembalikan akunnya ke masing-masing usernya. Jadi SIPD itu tidak hanya mendudukan atau
meningkatkan kompleksitas dari proses pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga mendudukan kembali proses bisnis sesuai dengan aktor pengampunya masing-masing. Contohnya sering banyak diskusi, Pak, kenapa sih Pak sulit sekali Pak? Kenapa akunnya banyak-banyak? Tujuannya tidak hanya digitasi Pak, atau ibaratnya membuat yang dulu laporan manual menjadi digital, tidak seperti itu. Tetapi merubah proses menjadi berbasis elektronik, yaitu digitalisasi. Tidak hanya digitasi, tapi juga digitalisasi. Jadi yang sebelumnya BP, ibaratnya BP membuat LPJ, membuat apa, itu sudah bisa menggunakan SIPD lewat akunnya sendiri. Dan ketika membuat SPTJM oleh pengguna anggaran atau dalam hal ini adalah kepala badan, itu akun kepala badannya juga bisa membuat sendiri. Jadi kembalikan akunnya ke masing-masing aktornya. Dan ini kami sudah coba kemarin itu di Kota Bitung, nanti mungkin dia karena sama-sama kota, Apeksi yang ke, mungkin Apeksi Week ke-7 atau ke-8, itu bisa kita lihat, kita sudah simulasikan Pak. Kalau misalnya satu orang keluar masuk akun, satu dokumen itu sampai dengan SP2D itu 15 menit. Tetapi kalau misalnya dibagi ketiga, BP dipegang sendiri, PPK dipegang sendiri, sama PA pegang sendiri, itu cuma 7 menit setengahnya. Nah, jadi tujuannya apa? Untuk menghindari kesalahan, semakin banyak orang yang memeriksa itu juga semakin bagus. Tapi kalau misalnya saya itu BP, saya buat SPP. Ya udah dong, saya yakin dong yang buatan saya itu betul. Ternyata sampai dibuat SPTJM-nya juga PA sama saya, PPK-nya verifikasinya sama saya. Dikasihkan ke teman-teman BPKAD. Sama teman-teman di BPKAD, kuasa BUD-nya lihat, salah nih. Wah, ini berarti harus dibetulkan lagi. Nah, tapi kalau misalnya tadi yang saya hanya BP, tugas saya hanya membuat SPP. Ada salah, ya udah, saya yang betulkan. Yang mengkoreksi siapa? Bisa PA saat membuat SPTJM atau bisa PPK saat memverifikasi SPTJM dan SPP-nya itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi silakan bagi teman-teman yang memang saat ini sedang mencoba atau masih belajar menggunakan penatausan keuangan, itu silakan dilaksanakan, dicoba, diimplementasikan. Jadi supaya apa? Supaya kita mengetahui proses bisnis terbaru dengan Permendagri 77. Jadi yang sebelumnya mungkin ada KPA, KPA itu adalah kuasa pengguna aplikasi, sekarang tidak ada lagi kuasa pengguna aplikasi, semua aktor pengelola keuangan daerah itu pegang akunnya masing-masing. Seperti itu, sama seperti di modul anggaran. Nah, itu penjelasan terkait penatausahaan. Mungkin sekarang kita boleh lihat share screen lewat akun Kaban yang tadi, Bu. Yang terkait set operator gagal, sama saya mau mengecek terkait inputan subkegiatannya. Silakan Pangkal Pinang bisa di-share. Bagaimana Pangkal Pinang? Ya Bu, mana nih? 1972. Terus gas, cepetan gas. 1201 2005 011 008. Itu Pak akunnya Pak. Oh. Boleh ditampilkan, Bu? Atau mau saya yang coba tampilkan? Sudah tahu ini masalahnya. Boleh langsung Bapak aja Pak, nggak apa-apa. Oke. Boleh di ini apa ya? Pak boleh di chat yang pribadi ke saya yang di chat bawah ini NIP-nya. Mana sih? Di chat langsung ke Pak Aji aja Pak. Di chat ini Di chat grupnya ada
chat langsung, chat direct message ya ke Pak Aji. Nanti nomor Pak Aji dan Pak Yanuar apa boleh di-share ya Pak Aji? Minta mohon izin. Mungkin ada yang mau konsultasi langsung. Boleh Bu, silakan. Mungkin itu ada echo karena ini ya login dari 2 komputer yang berdekatan. Nomor Pak Aji dan Pak Aji sudah ada di chat box ya Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau mau berkonsultasi. Sudah. Boleh Bu ya. Izin Pak. Ini ya yang masih kosong ya? Halo? Iya. Iya, Pak. Nah, izin Pak, ini tadi saya sudah cek. Jadi ini. Oke. Nah, di sini kita lihat di sini memang sudah terisi ya teman-teman dari di sini. Nah, cuman mungkin kita harus konfirmasi juga Pak ke teman-teman provinsinya apakah sudah menginputkan di sini RPJMD dan Renstra-nya juga sehingga data-data tersebut terinputkan Pak. Karena DCPD itu tidak hanya menghubungkan yang tadi karena ini akan sesuai dengan inputan yang ada di provinsi juga Bapak izin. Jadi kalau teman-teman di pemerintah provinsinya itu nanti kita cek dan sudah menginputkan yang sama juga, nanti akan muncul Bapak. Cuman kalau misalnya teman-teman provinsinya belum menginputkan ya, dia ngambil data dari mana. Tapi kalau ini saya rasa sudah betul Pak, izin. Ini sudah terinput ininya. Ini adalah kuncinya. Jadi ketika nanti teman-teman di provinsi sudah menginputkan data ketua PPAS-nya, itu juga akan terisi Bapak. Jadi ini sudah betul. Silahkan untuk dilanjutkan Pak. Ya, Pak. Jadi nanti tinggal kita cek ke teman-teman provinsinya, prosesnya itu sudah sampai mana. Cek di sini. Ini mau hapus set. Astagfirullahaladzim. Nah ini bisa Pak, saya hapus Pak. Iya. Ini contoh ya Pak ya, saya tambahkan ya Pak ya. Itu bisa Pak, saya tambahkan. Ini saya tambahkan user 2. Ini jangan izin Pak, mohon maaf Pak. Saya langsung ini lagi. Ini tadi ya sama nih ya. Sebentar Pak ya. Rincian diinputkannya sama siapa yang kemarin ini? Oh Kartini ya, Kartini ya. Oke. Di nyoba di KTP. Kalau sini. Aduh, teknis boleh untuk telepon aku paksa. Enggak. Ini. Ini kan praktek.
Nah ini izin Pak, untuk menambahkan operator bisa ya Pak ya. Untuk menghapusnya juga ini contohnya ini kan tadi saya salah nih Pak. Saya hapuskan sawaninya, bisa Pak. Jadi silakan dicoba aja Pak. Untuk hapus operator. 0506 Siap. Izin Pak, ada kirim NIP yang baru lagi, itu yang nggak bisa hapus operator Pak. Itu NIP-nya siapa Pak? Kelurahan Pak. NIP-nya kelurahan. Yang nggak bisa hapus operator. Itu dari kecamatan berarti apa ya? Langsung kelurahan Pak. Hah? Langsung kelurahan ya Mas? Ya, langsung kelurahan ya. Tapi dia dibuat sebagai unit yang di bawah kecamatan kan ya? Iya. Kalau dari camatnya bisa dihapus nggak Pak? Dari kecamatan nggak bisa diakses Pak. Yang kelurahannya. Coba cek dulu. Kelurahan Kepala Air 7. Kecamatan Kelurahan Kepala Air 7. Cuma satu Pak. Yang mau dihapus yang mana Pak? Semuanya Pak. Udah Pak bisa? Bisa. Coba ditampilkan. Mungkin belum clear cache Bapak, izin. Karena kalau misalnya ada update-update itu harus di clear cache dulu, historinya dihapus, jadi dia akan bisa aktif. Tadi kan saya informasikan di awal. Kalau mau dicoba itu clear cache dulu. Jadi nanti dicoba lagi aja. Tapi ini saya justru malah jadi penasaran, ini kelurahan ini dicentang berarti waktu kemarin ya? Ya, dicentang. Nah, tadi Pak, izin Pak, kita sama-sama sudah mendengar dari Pak Yanwar juga. Lebih baik itu centangannya itu diloskan supaya itu tidak menimbulkan permasalahan. Adapun kalau mau dicentang itu hanya untuk BLUD saja sama RSUD. Sisanya itu diloskan. Seperti itu. Pak. Yep. Oke, lanjut lagi Bapak izin. Ya, kasih Pak. Siap. Sudah jelas Pangkal Pinang? Sudah cukup? Nah, Bu, nanti kalau untuk penatausahaan kita coba lagi, Bu. Iya. Nanti kalau masih ada masalah atau kesulitan silakan konsultasi lagi ya, Bu ya. Oke, terima kasih Bu ya. Baik. Ini saya dapat pesan Lubuk Linggau mau menyampaikan lagi Lubuk Linggau. Ada yang mau disampaikan lagi Lubuk Linggau? Halo. Sementara mungkin cukup itu, Bu. Oh, oke. Baik, berarti sudah semua ya. Ada lagi mungkin ada yang mau disampaikan? Baik dari Pangkal Pinang, Bengkulu, Jambi. Ada lagi? Cukup? Baik. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan Pak dari Pak Aji atau Pak Yanwar, silakan. Catatan penutup, silakan Pak Aji dan Pak Yanwar. Izin Bang Yanwar. Mungkin catatan saya cuma satu saja, Bapak Ibu. Yang pertama adalah yang paling penting adalah jaga kesehatan, karena Bapak Ibu adalah aktor-aktor penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang memang tidak tergantikan saat ini. Jadi jangan sampai sakit Bapak Ibu, selalu jaga kesehatan, protokol kesehatan. Lalu yang kedua, untuk implementasi ICPD, mohon untuk dapat lebih aktif. Saya kira memang banyak sekali ya hambatannya. Dalam artian kalau dulu waktu perencanaan penganggaran kan
tahun 2020 kemarin mudah caranya, yaitu kalau misalnya kita kebingungan tinggal ngumpul bareng-bareng di Pusdatin, itu banyak setiap hari hampir ada tamu dari teman-teman di daerah, kita ngobrol di situ, sharing di situ, selesaikan masalahnya bersama-sama. Nah, cuman ketika tahun 2021 ini itu sudah tidak dimungkinkan lagi karena adanya COVID. Jadi dengan adanya peran serta dari teman-teman Apeksi seperti ini kita diberikan salah satu media untuk kita bisa berkomunikasi untuk sebagai stimulan. Jadi menarik lagi untuk sebagai stimulan supaya kita sama-sama bisa melihat gitu. Oh, ini ternyata ada media ini kita maksimalkan, kita optimalkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam implementasi SIPD ini. Jadi yang pertama-tama itu, dan kedua juga silakan berkomunikasi kalau misalnya ada permasalahan. Yang ketiga adalah dimohon untuk meningkatkan keaktifannya dalam implementasi SIPD. Karena implementasi SIPD itu sendiri juga akan menjadi pertimbangan kami dalam proses pengelolaan keuangan daerah yang kedepannya itu kita akan mengambil data dari SIPD. Jadi kebijakan apa ke depannya, kita analisa itu data yang dianalisa adalah data dari SIPD. Jadi kalau misalnya datanya belum terinput atau datanya itu masih belum utuh, itu tentu saja nantinya akan berpengaruh pada hasil analisa yang dihasilkan. Hasil analisa yang dibutuhkan untuk penyusunan kebijakan ke depannya. Jadi peran serta Bapak Ibu itu sangat-sangat dibutuhkan. Lalu yang terakhir adalah sudah untuk lebih aktif. Yang terakhir mungkin kalau misalnya ada permasalahan atau misalnya setelah sesi ini Bapak Ibu masih ada kendala, tadi kalau misalnya bisa koordinasi ke saya atau ke Pak Yanuar, tapi kalau misalnya Pak kami mau lihat lagi sesi berikutnya, itu bisa koordinasi ke teman-teman Apeksi juga, karena setiap minggu ini kita akan ada jadwal-jadwal Zoom untuk kelas-kelas helpdesk SIPD ini. Jadi untuk Apeksi ini setiap minggu, setiap hari Rabu, jam 10 sampai jam 12 ini kita selalu ada, waktunya kita sudah siapkan, dan akan ada yang selalu standby untuk mengawal teman-teman di daerah, pemerintah kota, dalam implementasi SIPD ini, dalam kegiatan kelas konsultasi ini. Jadi silakan kalau misalnya masih ada kebingungan atau hanya ingin menyimak, itu silakan bisa koordinasi ke teman-teman yang panitia di Apeksi. Mungkin dari saya itu saja. Mungkin izin ada tambahan dari Bang Yanuar. Silakan Pak Yanuar. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Jadi Bapak Ibu terima kasih pertama kali buat Bapak Ibu atau teman-teman di Apeksi yang sudah membantu memfasilitasi apa istilah kata konsultasi antara Pemda dengan Kemendagri, mungkin level kota ya, karena memang wilayah kerjanya Apeksi kan di kota se-Indonesia. Kami sangat apresiasi dengan teman-teman Apeksi, sehingga ini yang kita harapkan mendekatkan pemerintah daerah dengan Kementerian Dalam Negeri. Karena yang kami lihat kan seolah-olah jauh nih, padahal kita istilah kata orang tua dengan anak. Jadi seharusnya jangan ada jarak. Terima kasih Apeksi sudah membuka ruang itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini, mungkin tidak saya sebutkan satu-satu, seperti Lubuk Linggau, Jambi, itu lebih bisa intens nanti koordinasi lebih lanjut dengan kami. Yang pertama. Terus yang kedua, Bapak Ibu jangan takut, jangan panik untuk mencoba, jangan takut untuk mencoba, dan jangan panik jika ada masalah atau salah. Segera koordinasi dengan kami. Bahkan tadi mungkin kami bisa mengajak kepada Bapak Ibu, ayo kita mulai membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Kenapa? Karena tadi misalkan contoh, saya lupa tadi, terakhir dari mana ya, Pangkal Pinang kok nggak salah, kok nomor tidak bisa manual? Ya, minta maaf, penomoran kita bikin secara otomatis melalui sistem.
Nanti kalau itu dihapus, nomor itu pun tetap ada, namun secara sistem dia tidak terlihat. Kenapa? Karena selain secara fisik, nanti akan ada juga yang namanya secara pemeriksaan secara IT atau secara sistem. Dilihat juga mungkin sampai ke sistemnya. Jadi nomor itu memang tidak bisa manual, jadi harus otomatis. Nah ini yang mungkin bagi Bapak Ibu baru, jadi ya jangan panik. Mulai membiasakan yang benar. Jangan kita membenarkan yang biasa. Dulu seperti ini bisa Pak, dulu seperti itu bisa Pak. Padahal sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mungkin kalau dari kelas-kelas yang sebelumnya, banyak yang bertanya, Pak, saya punya KPA, tapi saya tidak punya BPP. Saya bergantungnya ke BP semua. Nah, itu kan sudah tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi yang kedua, satu, jangan panik kalau ada masalah. Yang kedua, jangan takut untuk mencoba. Yang ketiga, ayo kita mulai membiasakan yang benar. Terus yang ketiga, Bapak Ibu mungkin tadi Pak Haji sudah sampaikan, apabila ingin istilah kata belajar, ingin mengetahui lebih lanjut, kalau malu dengan datang ke Kemendagri atau terlalu jauh, mungkin bisa datang ke wilayah-wilayah sekitarnya. Misalkan contoh, ada Kota Medan, ada Kota Gunung Sitoli kalau di Sumut. Mungkin ini kalau kita lihat dari realisasi penginputannya Kota Jambi, itu sudah lumayan, sudah 10% dari realisasi realnya. Lalu yang mulai merangkak mungkin Lubuk Linggau. Jadi bisa belajar dari teman-teman pemerintah daerah di sebelahnya. Bahkan mungkin untuk menanggapi tadi yang lupa kelewat dari Lubuk Linggau, untuk laporan-laporan, sebetulnya sepanjang Bapak Ibu sudah melakukan penatausahaan di SIPD, itu khusus penatausahaan, itu bisa sementara kita bantu dulu untuk pelaporan-pelaporannya. Misalkan contoh untuk laporan ke Kementerian Keuangan, ada laporan DTH RTH, atau ada laporan realisasi bulanan. Nah itu bisa dikeluarkan. Seperti tadi daerah-daerah yang kami contohkan, itu sudah mengeluarkan data dari SIPD. Bahkan kalau kita tegaskan seperti Gunung Sitoli, atau kalau mau ke timur itu ada Raja Ampat, ada Dogiai, itu sudah murni menggunakan SIPD. Sehingga laporannya pun keluarnya dari SIPD, tidak manual kembali. Jadi tadi jangan takut untuk mencoba, dan jangan panik jika ada salah. Terus yang terakhir, jika ingin konsultasi, konsultasi saja kapanpun dan dimanapun dengan media apapun. Insya Allah 1 kali 26 jam kami siap menerima komplainnya Bapak Ibu. Yang pasti komplain untuk membangun, bukan yang untuk mendestruktif. Jadi misalkan contoh kayak dulu, Pak, harusnya kalau ada GU itu merevolving angka UP. Oke, betul secara aturan akhirnya kita rubah. Jadi artinya kita justru membutuhkan masukan-masukan dari Bapak Ibu. Tapi gimana caranya memberikan masukan jika tidak digunakan sama sekali? Jadi artinya silahkan konsultasi kapanpun, dimanapun, dengan media apapun, dan minta maaf jangan memikirkan satu dan lain hal. Insya Allah karena kita sudah diperintahin semua gratis, tidak perlu menyiapkan apapun. Mungkin itu Bu, tambahan dari kami Bu. Nanti nomor telepon mungkin bisa di-share. Tapi kalau memang Bapak Ibu tidak memiliki nomor kami, boleh dicatat sekarang. Ada nomor kami 0812, bentar, saya nggak hafal. Nomor. Nah. 0812 908 44 052. Kami ulangi 0812 908 44 052. Silahkan dihubungi kami atau bisa ke Pak Haji atau bisa langsung ke pimpinan atasan langsung kami Pak Muhammad Paliandra atau yang dikenal dengan Pak Andra, silahkan. Karena kami satu tim, biasanya nanti kami akan guyup untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Bu Indah. Terima kasih Bu. Mohon izin. Baik, terima kasih Pak Yanuar. Tadi sudah dicatat ya Bapak Ibu nomornya Pak Yanuar 0812 908 44 052. Maaf kalau ada yang salah, tapi mudah-mudahan sudah benar.
Saya rasa di sini juga ada Pak Andra ya, sudah Ya, bergabung. Bu. Silakan Pak Andra. Mungkin Baik. mau Baik Bu, terima kasih rekan-rekan. Tadi saya sambil mengikuti di device-nya Pak Aji dan Pak Imar, tidak mengganggu di tengah karena seru banget kayaknya. Nah, dan ini memang jadi saya di ending saja ininya untuk bisa mengikutinya. Prinsip tadi sudah disampaikan semua oleh Pak Aji maupun Pak Yanuar, bahwa kami terima kasih sekali lagi kepada bentuk sinergi kami dengan Apeksi untuk tim mingguan. Saya kira tadi sudah jelas disampaikan beberapa kendala-kendalanya dan alternatif solusinya. Memang namanya aplikasi, Pak, kalau tidak digunakan, tidak diimplementasikan, mungkin tidak bisa kita tahu apa kekurangannya. Dan kami sangat, dari forum ini, kami juga banyak mendapatkan masukan, saran yang membangun, yang harapannya itu akan menjadi terus penyempurnaan-penyempurnaan yang kami lakukan. Jadi saya kira kalau memang belum dicobain, apalagi tadi saya lihat ada beberapa pemerintah daerah yang masih 0% gitu ya. Memang jauh perbedaannya antara apa yang mungkin Bapak dengar atau Bapak waktu di awal tahun kemarin dengan apa yang sudah kami lakukan pengembangan dan perbaikan. Jadi kami mohon dukungannya untuk bisa terimplementasi sistem ini dengan lebih baik untuk Bapak Ibu pemerintah daerah yang menggunakan. Sehingga kami bisa dapat saran terus apa-apa yang harus kami sempurnakan, apa-apa yang mungkin dirasa dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam modul penatausahaan ada hal-hal tertentu yang perlu kami sempurnakan dan tingkatkan kembali. Jadi saya kira tolong juga pertemuannya tidak berakhir dalam kelas konsultasi ini, daily-nya silahkan berkomunikasi. Ini saya kira bentuk dari atensinya Apeksi untuk membantu teman-teman di kota bisa lebih membuka tali silaturahmi lah antar pemerintah kota dengan Kemendagri. Jadi saya kira kita sudah saling mengenal, nomor telepon tadi sudah diberikan oleh Pak Yanuar. Tapi saya kira sebelumnya daripada komplain duluan, saya ngaku duluan kalau memang nanti ada slow response karena memang di kami, kembali lagi kami sampaikan ada beberapa kendala, salah satunya memang resources sumber daya manusia. Tapi kami tetap berupaya untuk optimal membantu teman-teman pemerintah daerah. Dan saya kira dari sisi beberapa success story juga tadi Pak Yanuar sampaikan, ada beberapa pemerintah kabupaten kota yang memang sudah bisa mengimplementasikan SIPD dengan berbagai keterbatasan dan saya kira dengan berbagai kekurangannya. Jadi saya kira ini dalam bentuk kita masa transisi, tapi kalau belum dibiasakan dan tidak pernah dibiasakan, saya kira nanti tahun-tahun anggaran berikutnya akan sulit. Jadi saya kira karena tadi kalau jangan khawatir salah, perlu dihapus, perlu ada penyesuaian, saya kira informasikan ke kami, sehingga juga itu menjadi bahan referensi bagi kami, apa sih yang harus disesuaikan sehingga teman-teman pemerintah daerah bisa lebih user friendly lah SIPD-nya kepada teman pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota yang tergabung di Apeksi. Itu mungkin Mbak Indah. Salam untuk teman-teman Apeksi, salam sehat selalu, jaga kesehatan. Saya kembalikan kepada Bu Indah untuk bisa memandu. Terima kasih. Terima kasih Pak Andra untuk catatan penutupnya. Kami juga sangat berterima kasih kepada tim Pak Andra, Pak Aji, Pak Yanuar, ada juga Pak Junianto yang selalu telaten gitu ya, memberikan menjawab pertanyaan, memberikan masukan dan juga menggait teman-teman di daerah. Mudah-mudahan tidak bosan, kita ini kelasnya masih panjang Pak, baru 4 kelas nih, kayaknya kita ada 11 ya. Dan Bapak Ibu, saya salut juga nih Pak Yanuar aja katanya mau ngasih waktu sampai 26 jam sehari. Jangan sampai nggak tidur ya Pak, karena kita menjaga kesehatan. Saya juga sebenarnya sangat salut dengan bapak-bapak ASN ini ya, baik di daerah maupun di pusat. Kondisi seperti ini masih harus bekerja keras, bahkan harus ke kantor gitu ya, pada kondisinya sangat mengkhawatirkan. Tapi kita semua berdoa ya, semoga selalu sehat, diberikan kekuatan, dan apalagi tadi diingatkan oleh Pak Aji dan Pak Yanuar, tugas Bapak Ibu di daerah ini, BPKAD itu sangat berat gitu ya, garda terdepan untuk urusan keuangan gitu, jadi jangan sampai sakit. Mudah-mudahan sehat selalu. Bapak Ibu, tadi sudah ada di chat nomor Pak Aji, nomor Pak Yanuar juga, silahkan nanti kalau mau konsultasi secara langsung. Tetapi misalnya dalam seminggu ini ya, ada yang ada pembaruan gitu ya. Silahkan nanti kalau ada mau dikonsultasikan lagi,
kita minggu depan masih dengan Kombil 2. Minggu depan itu giliran kota Bandar Lampung, Palembang, Prabu Mukti, Pagar Alam ya. Silakan kalau ada yang mau join lagi, kalau mungkin ada yang masih penasaran atau mungkin ada lagi yang mau ditunjukkan, silakan saja. Mudah-mudahan nanti bisa membantu. Tadi pesan Pak Haji dan Pak Andra ya, dan Pak Yanu juga, jangan malu, jangan ragu-ragu untuk mencoba, karena memang aplikasi software apapun itu kita harus coba-coba. Nanti kalaupun ada kesalahan, itulah belajar dari kesalahan, kita bisa mengetahui bagaimana proses yang benar. Gitu. Saya rasa itu yang harus dicoba oleh Bapak Ibu dan jangan takut. Nanti kan ada Bapak dari Kementerian Dalam Negeri akan membantu bisa menyelesaikannya lah. Jadi kami sangat senang kalau Apeksi kehadirannya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjembatani ya, mengakrabkan, menguatkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Karena kami yakin SIPD ini sangat penting, sangat membantu juga untuk semuanya dalam upaya membangun sistem pemerintahan, keuangan yang lebih baik ke depan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada tim Pak Andra, Pak Aji, Pak Yanuar, dan Pak Junianto dari Ditjen Bina Keuangan Daerah yang sudah hadir pada pagi hari ini, memberikan masukan dan menjawab pertanyaan semua Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Bapak Ibu dari kota Pangkal Pinang, Jambi, Bengkulu, kemudian Lubuk Linggau, yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan memberikan manfaat dan mudah-mudahan sistem pelaporan, sistem perencanaannya yang sudah mudah-mudahan melalui SIPD ini bisa menjadi lebih lancar lagi ke depan. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andra, Pak Aji. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Terima kasih. Bapak Ibu, rekaman dari kegiatan ini selalu kita share di grup Apeksi ya. Nanti mungkin juga kalau Bapak Ibu butuh, akan kami kirimkan secara japri juga kepada Bapak-Bapak di Kemendagri. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak semua, Ibu-Ibu.